Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dr. Hilmia Fahma, spesialis kedokteran jiwa. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi mengenai gangguan gejala somatik. Nah, ini merupakan bagian dari pembelajaran psikiatri klinis ya. Dan materi ini mengacu pada standar kompetensi dokter Indonesia yang ada di nomor 2, yaitu kemampuan kalian harus di tahap mendiagnosis dan merujuk pasien-pasien dengan gangguan gejala somatik. Nah, harapan saya melalui kalian nonton video ini, yang pertama adalah kalian bisa mengenali gejala dan tanda gangguan somatoform, dan yang kedua, kalian bisa melakukan diagnosis banding secara sistemik, dan yang ketiga, kalian bisa menentukan indikasi rujukan ke fasilitas atau tenaga kesehatan yang lebih kompeten, seperti itu. Oke, untuk pendahuluan bagaimana sih kecenderungan dari gangguan gejala somatik ini? Jadi kecenderungannya di sini adanya distress psikologis yang sering nggak tampak secara langsung sebagai gangguan emosional, melainkan diekspresikan sebagai gejala fisik. Nah, hal ini menunjukkan eratnya antara koneksi antara pikiran dan tubuh. Nah, bagaimana dengan perkembangan terminologinya? Nah, perkembangan terminologinya ini istilah medis untuk fenomena ini sebenarnya sangat terus berkembang. Dulu waktu di SM4 ini dikenal sebagai gangguan somatoform. Bahkan di PPDGJ 3 yang masih belum 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 update, itu PPDGJ 3 yang sampai sekarang kita pegang itu masih mengenal gangguan somatoform. Kemudian ini dikenal sebagai somatisasi dan kemudian bergeser menjadi gejala medis yang tidak terjelaskan. Dan ini bisa mengakibatkan sebagai gejala somatik fungsional. Bagaimana perubahan dalam DSM-5? Nah, manual DSM-5 ini tidak lagi sekedar menghitung gejala fisik tanpa penyebab medis yang jelas ya, tapi lebih menekankan pada bagaimana si pasien itu menginterpretasikan dan bagaimana kita tuh merespon gejala-gejala tersebut. Dan faktanya, pasien dengan banyak keluhan fisik ini cenderung memiliki resiko yang lebih tinggi terhadap disabilitas dan juga gangguan psikologis. Dan sekitar 50% pasien-pasien di layanan primer ini memiliki gejala idiopatik dan menunjukkan ini itu sangat banyak diderita oleh masyarakat kita. Bagaimana dengan definisi dari DSM-5? Nah, dalam kriteria diagnosis terkini, ini gangguan somatik ditandai oleh satu atau lebih gejala somatik yang persisten dan disertai perilaku atau pikiran yang berlebihan terkait gejala tersebut. Dan perubahan signifikan dari DSM-4 ini meliputi sudah tidak lagi mensyaratkan gejala yang tidak terjelaskan secara medis dan adanya penghapusan diagnosis lama seperti gangguan nyeri dan juga hipokondriasis. Dan kategori baru kini diperkenalkan, yaitu yang pertama gangguan gejala somatik, yaitu fokus pada distres dan juga gangguan fungsi. Kemudian gangguan kecemasan penyakit, adanya ketakutan berlebihan akan sakit. Kemudian yang ketiga adalah gangguan konversi, yaitu gejala neurologis fungsional tanpa adanya dasar organik apapun. Jadi perubahan ini menekankan pendekatan yang lebih holistik terhadap gejala dan juga respon emosional pada pasien. Epidemiologi dari gangguan gejala somatik yaitu merupakan masalah kesehatan yang cukup umum ya. Data itu menunjukkan 20-80% pasien layanan primer ini memiliki gejala tanpa dasar organik apapun. Dan bahkan studi dari WHO ini menemukan bahwa 1/3 dari pasien ini memiliki gangguan mental yang mendasari gejala fisik mereka. Apa saja faktor resiko yang mendasari terjadinya gangguan gejala somatik ini? Yang pertama, utamanya pada individu yang perempuan ya, kemudian pada individu dengan status sosioekonomi yang rendah, dan juga mereka yang memiliki riwayat trauma masa kecil. Dan gangguan somatisasi ini seringkali berkaitan dengan kondisi mental yang lain. 90% kasus ini biasanya terkait dengan depresi atau ansietas, dan 60% gangguan disosiatif ini memenuhi kriteria diagnosis somatisasi. Jika kita berbicara tentang etiologi pada psikiatri, kita tidak bisa melepaskan diri dari adanya faktor biopsikososial. Untuk faktor biologis, biasanya pada pasien dengan gangguan gejala somatik ini menunjukkan
peningkatan sensitivitas terhadap nyeri serta kelainan dalam aktivasi otak yang terlihat melalui pemeriksaan fMRI. Nah, ini ada mengindikasikan adanya dasar neurobiologis yang berkontribusi pada gejala gangguan ini. Kemudian bagaimana dengan faktor psikologisnya? Nah, dari aspek psikologis, dua hal yang sering muncul ada alexitimia, yaitu adanya kesulitan dalam mengidentifikasi dan juga mengekspresikan emosinya, serta juga pada ciri kepribadian histrionik yang biasanya ditandai dengan emosi yang intens, kemudian kebutuhan untuk menjadi pusat perhatian. Nah, keduanya ini sangat mempengaruhi cara individu memproses dan merespon stres. Kemudian yang ketiga yaitu faktor sosial budaya. Nah, lingkungan sosial dan budaya ini juga sangat berperan penting. Stigma terhadap gangguan mental ini sering menghambat pasien untuk mencari bantuan. Selain itu, beberapa budaya memiliki ekspresi distres yang khas. Misal, pada orang-orang Latin itu ada attack the nervois dalam budaya Latin yang mempengaruhi bagaimana gejala gangguan konversi ini termanifestasi. Kita masuk ke kriteria diagnosis DSM-5 untuk somatic symptom disorder ya. Oke, di sini ada kriteria diagnostik yaitu A, B, C. Yang pertama A, gejala somatik ditandai dengan adanya satu atau lebih gejala fisik, misal adanya nyeri, lelah, mual yang menyebabkan distres. Harus ada distresnya, yaitu penderitaan emosional. Kemudian yang kedua, mengganggu fungsi sehari-hari, misal pekerjaan, hubungan sosial, seperti itu. Kemudian untuk yang poin B, adanya respon psikologis berlebihan, minimal satu dari berikut terkait gejala. Yang pertama, pikiran tidak proporsional tentang keseriusan gejala. Misal nih, nyeri punggung saya ini pasti ada kankernya, kayak gitu. Kemudian untuk yang kedua, adanya kecemasan tinggi tentang kesehatan atau gejala. Misal contoh terus-menerusnya itu periksa tubuh gitu. Jadi shopping dokter gitu ya, mencari kepastian dokter satu sama lain. Kemudian yang ketiga, dia itu mengeluarkan waktu atau energi yang berlebihan untuk gejala atau kekhawatiran kesehatannya. Jadi bisa terus-menerus memikirkan gejalanya. Nah, bagaimana dengan poin C, yaitu yang durasi? Ini penting. Harus persisten. Biasanya lebih dari 6 bulan, meski gejala itu tunggal dan mungkin hilang timbul. Kemudian ada spesifikasi tambahan, yang pertama dengan nyeri predominan, kalau jika nyeri adalah gejala utamanya. Kemudian persisten, kemudian tingkat keparahan, ada ringan, sedang, sama berat. Ini dinilai berdasarkan dampak terhadap fungsi hidup dan juga respon emosionalnya. Berikutnya kita akan membahas tentang somatic symptom disorder di DSM-5 dan juga di ICD-10. Kalau di DSM-5 penyebutannya adalah somatic symptom disorder, namun di ICD-10 kita menggunakan istilah seperti somatisasi disorder, kemudian undifferentiated somatoform disorder, dan juga persistent somatoform pain disorder untuk menggambarkan kondisi serupa dengan variasi dalam durasi dan jenis gejala yang berbeda. Kemudian pada DSM-5 kita menggunakan gangguan konversi, conversion disorder, tapi untuk di ICD-10 dimasukkan dalam kategori disosiatif atau konversi. Ini menyoroti aspek psikologis yang mendasari gejala fisik ya. Kemudian pada DSM-5 kita menggunakan bahasa illness anxiety disorder atau IAD. Kemudian kalau pada ICD-10 kita menggunakan hipokondriasis dengan penekanan serupa pada kekhawatiran berlebih tentang kesehatannya sendiri. Kemudian kalau di DSM-5 kita menggunakan factitious disorder misal nih, dan juga psychological factor affecting medical condition. Nah, kalau di ICD-10 ini memiliki kategori yang lebih luas lagi seperti somatoform autonomic dysfunction, neuroanestesia, dan juga adanya somatoform disorder unspecified. Jadi DSM-5 ini sebenarnya menyederhanakan klasifikasi dengan istilah seperti somatic symptom disorder. Sementara kalau ICD-10 ini tetap mempertahankan pembagian yang lebih rinci lagi. Diagnosis banding. Nah, dalam membedakan gangguan fisik dengan psikiatri, gejala lebih cenderung bersifat psikogenik jika yang pertama berkaitan dengan trauma psikologis, kemudian yang kedua memberikan secondary gain. Secondary gain itu apa sih? Perhatian, kayak misal
adanya untuk menghindari tanggung jawab terhadap sesuatu seperti itu ya. Kemudian menjadi bagian dari pola kepribadian pasien itu sendiri. Nah, selain itu, gejala psikogenik ini biasanya seringkali tumpang tindih dengan gangguan mental lain, misal seperti depresi, pada nyeri kronis yang tanpa penyebab organik, kemudian adanya ansietas, ini gejala mirip gangguan jantung atau pernapasan, atau juga pada psikosis yang seperti delusi somatik yang tidak seperti sesuai realitas di dunia medis seperti itu. Bagaimana tata laksana pada pasien ini? Yang pertama yaitu kita harus membangun aliansi. Langkah pertama yaitu kita harus menciptakan hubungan terapeutik yang baik. Penting untuk menghindari sikap konfrontasi atau terlalu menenangkan agar pasien itu merasa didukung tanpa merasa dihakimi. Kemudian harus dilakukan pendekatan secara bertahap. Jadi fokus pada keluhan fisik pasien, dan karena ini yang sering menjadi perhatian utama mereka. Secara perlahan, aspek psikologis ini mulai diperkenalkan untuk membantu pasien bisa memahami hubungan antara pikiran, emosi, dan juga gejala fisik. Nah, pilihan terapinya di sini yang pertama bisa dilakukan CBT. Ini biasanya efektif sekali untuk memodifikasi pikiran atau perilaku pada pasien. Kemudian, farmakoterapi biasanya diberikan antidepresan untuk komorbid ansietas atau depresi pada pasien. Nah, keterbatasannya perlu diingat bahwa 30-40% pasien ini mungkin tidak merespon intervensi standar, sehingga diperlukan evaluasi berkala dan juga penyesuaian dari rencana terapi itu sendiri. Oke, kita sekarang masuk ke gangguan somatoform atau F45. Ini saya ambil dari buku PPDGJ 3 ya. Gangguan somatoform ini memiliki beberapa ciri utama yang khas. Jadi yang pertama, pasien sering mengeluhkan gejala fisik yang berulang dan juga terus-menerus meminta pemeriksaan medis meskipun hasilnya negatif atau tidak menunjukkan kelainan fisik yang mendasari. Bahkan jika ada gangguan fisik ringan, hal itu tidak cukup untuk menjelaskan tingkat keparahan gejala atau penderitaan yang dialami oleh pasien. Nah, gejala-gejala ini seringkali terkait dengan peristiwa hidup yang tidak menyenangkan atau adanya konflik emosional, tapi pasien cenderung menolak ketika diberi penjelasan bahwa faktor psikologis ini mungkin menjadi penyebabnya. Meskipun mulai ada tanda-tanda adanya depresi atau tanda-tanda kecemasan, biasanya pasien itu sulit menerima bahwa kondisi psikis mereka itu berperan dalam keluhan fisik yang dialaminya. Nah, bagaimana perilaku dan respon pasien pada pasien-pasien dengan gangguan somatoform? Biasanya, pasien ini memiliki kepribadian histrionik, yaitu orang-orang yang suka mendapatkan atau mencari perhatian. Nah, terutamanya mereka tuh frustasi karena dokter itu tidak menganggap keluhannya serius dan cenderung mengabaikannya. Kemudian, pada akhirnya pasien bersikeras bahwa keluhannya itu nyata, keluhannya itu berupa fisik dan harus wajib memerlukan pemeriksaan lebih lanjut dan lebih dalam lagi. Nah, akhirnya hubungan dokter dan pasien ini seringkali bergesekan karena perbedaan persepsi terhadap penyebab dari gejalanya. Pasien merasa tidak puas, sedangkan dokter merasa bahwa pasien ini baik-baik saja, seperti itu. Dalam diagnosis banding, salah satu kondisi yang perlu dipertimbangkan yaitu adanya waham hipokondrik. Nah, keyakinan ini, keyakinan pasien tentang penyakit fisik ini bisa dipengaruhi oleh berbagai faktor. Misal yang pertama, adanya argumentasi logis. Pasien mungkin merespon penjelasan rasional dari tenaga medis, bisa saja seperti itu. Kemudian adanya dukungan moral, misal dukungan emosional dari orang sekitar, ini dapat membantu mengurangi kecemasannya. Kemudian adanya pemeriksaan medis tambahan, hasil tes atau pemeriksaan lanjutan, ini dapat memberikan kepastian dan meyakinkan pasien tersebut. Keluhan fisik dianggap sebagai respon wajar terhadap ketakutan akan penyakit. Nah, keluhan yang muncul seringkali merupakan reaksi alami terhadap ketakutan akan penyakit dan bukan indikasi dari gangguan psikotik. Nah,
Beda dengan waham atau delusi yang bersifat tetap dan sulit diubah. Keyakinan pasien dalam hipokondria ini masih bisa berubah dalam jangka pendek dengan intervensi yang tepat. Hal ini yang menjadi pembeda penting dalam menegakkan diagnosis. Jadi kalau dia waham, itu dia udah keyakinannya nggak bisa dirubah sama sekali. Itu bedanya antara waham dengan gangguan somatoform. Bagaimana tantangan dalam penanganannya? Nah, biasanya pasien dan dokter ini seringkali beda pendapat dan bisa frustasi masing-masing ya, baik dari pasien maupun dokternya karena ketidaksepahaman mereka, seperti yang saya jelaskan yang tadi. Pasien ini seringkali menolak pendekatan psikologis meskipun ada tanda ansietas dan depresi, karena itu tadi adanya stigma besar kalau ke psikiater itu dianggap sebagai gila. Nah, ini yang perlu ditekankan, adanya pendekatan komunikasi yang empatik dan juga persuasif dari dokter masing-masing, seperti itu. Selanjutnya kita akan membahas F45.0 yaitu gangguan somatisasi yang termasuk di gangguan somatoform. Jadi jangan bingung kalau F45 adalah rumah besarnya, nah ini penduduknya, salah satunya adanya gangguan somatisasi. Bagaimana dengan ciri utama dari gangguan somatisasi? Ini biasanya ditandai oleh gejala fisik multiple, berulang dan berubah-ubah yang berlangsung selama bertahun-tahun sebelum pasien dirujuk ke psikiater. Nah, pasien ini biasanya memiliki riwayat pengobatan panjang dan kompleks, termasuk berbagai pemeriksaan medis atau bahkan operasi, tapi hasilnya selalu negatif atau tidak ditemukan kelainan fisik yang mendasarinya. Gejala yang sering muncul biasanya adalah gastrointestinal seperti nyeri perut, kembung, mual, atau muntah. Kemudian yang kedua adanya kelainan sensasi kulit, misal ada rasa gatal, terbakar, atau kesemutan. Kemudian adanya gangguan menstruasi atau seksual. Nah, selain gejala fisik, gangguan ini seringkali disertai dengan adanya kecemasan atau ansietas dan juga depresi yang memerlukan terapi khusus untuk penanganan yang lebih komprehensif. Bagaimana karakteristik pasien dan juga perjalanan penyakit pada pasien ini? Nah, biasanya pasien-pasien ini lebih sering pada wanita. Konsepnya bisa saja usia dewasa muda. Nah, perjalanannya kronis dan fluktuasi. Disertai biasanya masalah sosial atau keluarga yang berkepanjangan. Bagaimana dengan komplikasinya? Biasanya pasien-pasien ini ada ketergantungan obat karena untuk menghilangkan nyeri seperti itu ya, dengan obat-obat sedatif atau dengan obat-obat analgesik yang mengakibatkan pengobatan yang berulang. Untuk menegakkan diagnosis pada gangguan somatisasi, diagnosis pasti ini harus memerlukan yang pertama adanya gejala fisik multiple tanpa dasar organik yang biasanya harus lebih dari 2 tahun. Nah, yang kedua adanya penolakan penjelasan dokter bahwa tidak ada kelainan fisik. Kemudian yang ketiga, adanya gangguan fungsi sosial atau keluarga akibat dari gejala dan perilaku pada pasien tersebut. Bagaimana dengan diagnosis banding pada gangguan somatisasi? Yang pertama, memang adanya gangguan fisik. Nah, ini harus dievaluasi ulang apabila ada gejala yang berubah atau misal menjadi memburuk. Nah, kemudian yang kedua, gangguan afektif, misal adanya depresi atau anxiety. Jika gejala somatik muncul setelah usia 40 tahun, nah ini mungkin ada mulai muncul tanda-tanda depresi primer. Kemudian yang ketiga adanya gangguan hipokondrik. Nah, fokus pada progresivitas penyakit pada pasien-pasien seperti ini, bukan gejalanya. Nah, pasien somatisasi biasanya minta pengobatan. Kalau hipokondrik minta pemeriksaan. Ini yang harus dibedakan ya antara pasien somatisasi dengan hipokondrik. Kemudian pada gangguan waham, misal pada pasien-pasien dengan schizofren atau depresi dengan gangguan waham somatik ya. Ini memiliki keyakinan yang bizar atau aneh. Pada pasien schizofrenia ini adalah khasnya, ada waham bizar. Dan gejalanya itu lebih konstan. Oke, untuk catatan klinisnya, ini pola gejalanya singkat, kurang dari 2 tahun, ini dimasukkan dalam klasifikasi sebagai F45.1 atau gangguan somatoform tak terinci. Jadi harus paham bedanya, kalau 2 tahun lebih atau sama dengan dari 2 tahun itu masuknya gangguan somatisasi, tapi kalau kurang dari 2 tahun itu klasifikasinya sebagai F45.1 yaitu gangguan somatoform tak terinci. Tantangannya itu apa sih?
pasien ini cenderung overuse obat karena itu tadi, karena pasien beranggapan dia itu sakit meskipun tidak terbukti bahwa sakitnya itu nyata. Dan sulit patuh terapi jangka panjang itu adalah tantangan dari pasien-pasien seperti ini. Kita masuk ke F45.1 yaitu gangguan somatoform tak terinci. Bagaimana dengan ciri utama dari gangguan ini? Jadi yang pertama adanya keluhan fisik multiple, bervariasi dan juga menetap, tetapi tidak memenuhi kriteria lengkap sebagai gangguan somatisasi atau F45.0. Contoh cirinya tidak terpenuhi. Yang pertama, keluhan ini tidak disampaikan secara dramatis atau berlebihan. Jumlah keluhannya juga cenderung lebih sedikit dan tidak ada gangguan signifikan pada fungsi sosial atau keluarganya. Jadi masih dalam tahap yang baik-baik saja. Penyebabnya bisa jadi mungkin ada atau tidak faktor psikologisnya, tetapi yang jelas tidak ada dasar dari fisik yang menjelaskan adanya gejala tersebut. Pedoman diagnostiknya, diagnostik pasti memerlukan yang pertama, tidak ada bukti kelainan fisik yang mendasari keluhan. Kemudian yang kedua, pemeriksaan psikiatri bisa saja belum lengkap atau masih ada kemungkinan gangguan fisik yang lain. Nah, kalau memang ada gangguan fisik, gunakan kode ICD-10 lain yang lebih relevan yang bisa menjelaskan sakit dari pasien tersebut. Diagnosis banding dari gangguan somatoform tak terinci ini sama dengan F45.0 atau gangguan somatisasi, yaitu meliputi yang pertama gangguan fisik organik, yang kedua gangguan afektif, yang ketiga gangguan hipokondrik, yang keempat gangguan waham. Catatan klinis, nah ini kesimpulannya, harus dibedakan dengan F45.0 karena memang berbeda. Gejala pada gangguan somatoform tak terinci ini gejalanya lebih ringan, tidak kronis dan juga tidak disertai disfungsi sosial atau dari keluarga yang berat. Nah, perhatikan di sini, harus dipastikan tidak ada dasar organik sebelum menegakkan diagnosis ini. Selanjutnya kita masuk ke F45.2 yaitu gangguan hipokondrik. Gangguan hipokondrik ini biasanya ditandai oleh kekhawatiran yang menetap dan berlebihan bahwa seseorang menderita penyakit serius atau progresif. Nah, penderita ini biasanya fokus pada satu atau dua organ atau sistem tubuh tertentu, serta menginterpretasikan sensasi normal, misal seperti detak jantung atau nyeri yang ringan, sebagai tanda suatu penyakit yang mengancam. Jadi seperti itu, ada abnormalitas terhadap sensasi yang normal sebenarnya. Adanya keyakinan mereka tentang penyakit yang sering berubah-ubah dari satu konsultasi medis ke konsultasi berikutnya. Namun yang konsisten adalah permintaan terus-menerus untuk pemeriksaan medis berulang, meski hasilnya normal. Nah, gangguan ini sering disertai dengan depresi atau kecemasan yang berat, yang terkadang membutuhkan diagnosis dan penanganan tambahan. Onset gangguan ini jarang terjadi setelah usia 50 tahun dengan perjalanan penyakit yang bersifat kronis dan berfluktuasi. Gejala bisa membaik sementara tetapi sering kambuh juga. Seperti itu. Bagaimana karakteristik pasien pada gangguan hipokondriasis ini? Yang pertama, tidak ada waham menetap, nggak boleh ada waham. Kalau ada, berarti klasifikasinya adalah gangguan waham, bukan hipokondriasis. Nah, hipokondriasis ini termasuk gangguan dismorfik tubuh. Adanya nosofobia, misal adanya takut penyakit yang spesifik ya. Kemudian hipokondriasis atau neurosis hipokondriasis. Biasanya pasien-pasien ini umumnya menolak rujukan ke psikiater karena dia nggak merasa psikisnya sakit, fisiknya yang sakit seperti itu. Jadi kebanyakan pasien dia akan menolak rujukan ke psikiater. Kemudian untuk disabilitasnya biasanya bervariasi dari manipulatif hingga fungsinya bisa menjadi hampir normal. Diagnosis pasti ini memerlukan yang pertama, keyakinan yang menetap ada penyakit fisik serius meski pemeriksaannya negatif atau preokupasi dengan deformitas atau penampakan tubuhnya ya. Kemudian adanya penolakan penjelasan dokter bahwa memang tidak ada kelainan fisik apapun pada tubuh pasien tersebut. Diagnosis banding dari gangguan ini, yang pertama gangguan somatisasi atau F45.0. Nah, kalau gangguan somatisasi ini lebih banyak gejala dan biasanya berubah-ubah. Dan pada gangguan somatisasi fokusnya pada gejala bukan progresivitas penyakitnya. Kalau gangguan depresi yang kedua, kalau lebih
dominan atau lebih dini, nah ini bisa didiagnosis sebagai depresi yang primer. Nah, kalau muncul adanya gangguan waham, jadi kalau pada pasien ini keyakinannya lebih kaku, nggak bisa dipatahkan, nggak bisa dibantah, dan ada bizarnya, nah ini bisa dimasukkan ke dalam gangguan paham atau F22. Kemudian yang keempat, gangguan ansietas atau panik. Nah, ini munculnya kekhawatiran fisik dapat biasanya diredakan dengan penjelasan medis. Catatan klinisnya, tantangannya apa sih? Pasien itu biasanya enggan banget nggak mau ke psikiater. Nah, ini yang sebagai dokter pelayanan primer yang harus memerlukan pendekatan yang kolaboratif antara dokter dengan psikiaternya. Kemudian perbedaan utamanya dengan F45.0 atau F45.1, fokusnya pada progresivitas penyakit bukan gejala spesifiknya. Nah, kalau yang ini tidak ada pola keluarga, beda dengan somatisasi. Selanjutnya F45.3 yaitu disfungsi otonomik somatoform. Ciri utamanya yaitu yang pertama adanya keluhan fisik yang menyerupai gejala sistem saraf otonom, misal kardiovaskular, pada gastro, kemudian pada pernapasan atau genitourinaria. Contoh umum pada cardiac neurosis itu jantung berdebar, adanya nyeri dada, kemudian hiperventilasi psikogenik dan cekukan ya. Kemudian gastric neurosis adanya nyeri lambung atau nervus diare. Dua jenis gejala. Yang pertama ada tanda objektif rangsang otonom, kayak misal muncul palpitasi, berkeringat, tremor, wajah merah. Kemudian keluhannya subjektif idiosinkratik. Jadi misal ada rasa terbakar, nyeri, berat, dan kenceng di organ-organ tertentu. Karakteristik klinisnya yang pertama yaitu adanya stres psikologis, ini biasanya sering kali ditemukan, tapi tidak selalu ya. Yang kedua, gangguan fisiologis ringan, ini biasanya mungkin bisa aja ada, misal ada jekukan, kembung, nah tapi tidak mengganggu fungsi organ lainnya. Preokupasi pasien, jadi adanya keyakinan adanya gangguan serius pada organ tertentu meski pemeriksaan tersebut negatif. Pedoman diagnostiknya bagaimana? Diagnosis pasti memerlukan yang pertama adanya gejala bangkitan otonom, misal adanya palpitasi, berkeringat, tremor yang menetap. Keluhan subjektif terkait organ atau spesifik. Yang ketiga, preokupasi dengan gangguan serius yang tidak terpengaruh penjelasan medis. Yang keempat, tidak ada bukti gangguan struktural atau fungsional pada organ terkait. Bagaimana dengan diagnosis bandingnya? Diagnosis banding pada gangguan ini yang pertama adalah gangguan GAD, General Anxiety Disorder, yaitu yang pertama lebih dominan komponen psikologisnya. Jadi ada rasa ketakutan, suka berfirasat seperti itu. Jadi ini itu nggak fokus pada keluhan organ spesifik kalau GAD. Kemudian kalau gangguan somatisasi F45.0, gejala otonomiknya tidak menonjol dibanding keluhan lain dan tidak terfokus pada sistem organ. Ini subtipe berdasarkan organ sasaran ya, seperti F45.30 itu pada jantung biasanya. Kalau F45.31 dia ke saluran cerna atas. F45.32 saluran cerna bawah, kemudian F45.33 di pernapasan, F45.34 genitourinaria, kalau F45.38 di organ lainnya selain yang di atas tersebut. Oke, catatan klinisnya, tantangannya adalah pasien sering meminta pemeriksaan organ berulang. Bagaimana penanganannya? Fokus pada pendekatan psikoterapi dan manajemen stres pada pasien. Oke, bicara panjang kali lebar tadi, mungkin ini seperti psikiatri adalah ilmu yang tidak nyata. Oke, saya akan memberikan tugas. Kita akan buat lebih jelas psikiatri itu ya. Oke, tugasnya adalah coba cari apa sih hubungannya brain gut axis dengan gangguan somatoform. Seperti itu ya. Dikumpulkan maksimal 1 minggu.
jangan deh, sebelum pada saat kuliah gitu ya. Oke, selanjutnya kita lanjutkan F45.4 yaitu gangguan nyeri somatoform menetap. Ciri utama dari gangguan nyeri somatoform menetap ini yang pertama adalah nyeri berat, menetap dan tidak dapat dijelaskan oleh proses fisiologis atau gangguan fisik lainnya. Yang kedua, hubungan dengan faktor psikososialnya ini erat ya. Ini timbul akibat konflik emosional atau masalah psikososial. Yang kedua, biasanya meningkatkan perhatian atau dukungan medis atau personal. Hal ini tidak termasuk pada nyeri pada gangguan depresi atau skizofrenia. Ini sudah beda diagnosa ya. Kemudian nyeri psikofisiologis, misal migrain atau nyeri tegang otot. Nah, ini juga masuk kategori F54. Nah, yang termasuk di sini adalah sikalgia, nyeri punggung atau kepala psikogenik atau gangguan nyeri somatoform. Pedoman diagnostik. Nah, yang pertama, nyeri dominan dan tidak sesuai dengan temuan medis. Yang kedua, bukti keterkaitan dengan stres psikologis. Biasanya ada konflik atau masalah hidup. Dampak perilakunya adalah biasanya mencari perhatian medis atau dukungan sosial. Kemudian adanya gangguan fungsi sehari-hari. Diagnosis bandingnya apa dari gangguan nyeri somatoform menetap ini? Yang pertama yaitu nyeri organik dengan elaborasi histrionik. Nah, pasien dengan nyeri organik yang belum terdiagnosis mungkin menunjukkan perilaku mencari perhatian seperti tadi. Kemudian yang kedua, diagnosis banding yang kedua yaitu gangguan somatisasi yaitu F45.0. Nyeri ada tapi nggak dominan atau menetap dibanding keluhan lain. Kemudian yang ketiga, nyeri psikofisiologis atau F54. Misal migrain itu didiagnosa Q43 atau nyeri ototnya yang tegang seperti itu. Nah, hal ini tidak termasuk seperti nyeri punggung yang tidak terdeteksi, kemudian nyeri akut atau kronis, nyeri kepala tipe tegang Q44.2. Nah, yang menjadi catatan klinis di sini yang pertama yaitu adanya tantangan, yaitu adanya kesulitan diagnosis. Bagaimana kita membedakan nyeri psikogenik dengan organik yang belum terdeteksi. Manajemennya adalah bagaimana yang pertama terapi psikologis, kognitif perilaku untuk konflik emosionalnya, dan yang kedua hindari overmedikalisasi, misal obat analgesik yang berlebihan ya. Contoh kasus pada pasien ini, pasien A yaitu nyeri punggung kronis tanpa abnormalitas radiologis. Nah, ini ada kaitannya dengan stres pekerjaan. Nah, kemudian untuk pasien B, ini adanya nyeri kepala psikogenik setelah perceraian, tapi pemeriksaan neurologisnya normal. Selanjutnya kita masuk ke gangguan somatoform lainnya atau F45.8. Ciri utama dari gangguan somatoform lainnya adalah yang pertama, keluhannya terbatas pada bagian tubuh atau sistem tertentu. Jadi tidak bisa melibatkan sistem saraf otonom ya. Nah, ini yang harus dibedakan dengan F45.0 atau F45.1. Keluhannya ini tidak banyak atau berubah-ubah dan tidak disertai perasaan yang tidak enak menyeluruh dan juga tidak ada kerusakan dari jaringan apapun. Contoh keluhan dari gangguan somatoform lainnya adalah yang pertama, adanya sensasi abnormal, kayak adanya perasaan membengkak atau membesar gitu ya pada bagian tubuh tertentu. Kemudian adanya gerakan pada kulit atau parestesia, misal ada kesemutan atau baal atau dirambatin sesuatu kayak gitu. Kemudian yang kedua adanya gangguan spesifik, misal ada globus hystericus atau adanya benjolan di kerongkongan, tortikolis psikogenik atau gangguan gerakan spasmodik. Kemudian pruritus psikogenik atau gatal non-organik, kemudian dysmenorrhea psikogenik, kemudian teeth grinding yang biasanya geret-geretin gigi seperti itu. Kriteria diagnosis pada gangguan somatoform lainnya adalah yang pertama, adanya keterkaitan dengan stres biasanya, yaitu gejala muncul setelah kejadian atau problematika stres. Kemudian adanya dampak sekunder, misal meningkatnya perhatian medis atau personal. Nah, hal ini tidak termasuk kalau ada gangguan fisik, misal adanya dermatitis psikogenik. Nah, ini berarti ya udah harus masuk ke diagnosa yang lain yaitu golongan F54. Kemudian yang kedua sindrom Tourette. Selanjutnya adalah F45.9 yaitu gangguan somatoform yang tidak tergolongkan.
Gangguan somatoform yang tidak tergolongkan ini biasanya digunakan untuk gejala somatoform yang tidak memenuhi kriteria spesifik seperti pada kriteria F45.0 sampai F45.8, termasuk pada gangguan psikofisiologis atau psikosomatik yang tidak tergolongkan. Nah, diagnosis bandingnya apa? Yang pertama, gangguan organik. Nah, ini harus dipastikan nih tidak ada dasar fisiknya, misal adakah tortikolis neurologis, kemudian gangguan konversi F44 titik sekian. Ini khasnya adalah gejala motorik atau sensoriknya lebih dramatis. Kemudian yang ketiga gangguan ansietas. Kalau gangguan ansietas ini fokusnya pada kekhawatiran bukan gejala fisik. Catatan klinis penting yang di sini yang harus di-highlight yang betul yang pertama adalah tantangan. Nah, pasien sering fiksasi pada satu gejala tanpa respon terhadap penjelasan medis apapun. Bagaimana penanganannya? Seperti tadi yang di awal yaitu terapi kognitif perilaku atau CBT dan juga manajemen stres. Sekian presentasi dari saya, atas kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih sudah mendengarkan penjelasan saya dari awal. Untuk referensinya ini bisa dibaca di buku Kaplan, PPDGJ atau DSM-5. Sekian, terima kasih.